short on this. Terus slide-nya. Moga-moga hari ini saya nggak banyak ini ya, ngelantur ngomongnya. Tetap fokus. Kita branch and mana slide saya? Ini dia. Belum muncul ya? Wait, tunggu. Aduh, saya share dulu. Share screen. Oh iya, presensi udah saya perbaiki ya. Kalau masih ada yang ketinggalan, coba lapor ke saya Japri, PC, DM, whatever istilah kalian. Slide, saya share slide, branch and bound. Muncul ya? Tapi ini kejauhan, bentar saya ganti. Oh, kejauhan kalau gini. Wait. Langsung ke TSP aja. TSP. Mana TSP saya? Nah, ini dia. Saya habis berapa banyak waktu banyak jadinya untuk sebentar, sabar. Share screen yang slide. Traveling salesperson problem. Udah muncul? Sudah, Bu. Ya, oke, yuk. Ini adalah pertemuan terakhir kita yang membahas tentang materi kuliah. Jadi ini adalah materi yang benar-benar terakhir. Nggak ada lagi sisa minggu. Kalian masih punya waktu 2 minggu rasanya sampai UAS. Bisa kalian manfaatkan untuk mengerjakan tugas besar sama PR ya. Gitu. Terus nanti juga akan ada asistensi, baik itu asistensi tugas dengan asisten maupun asistensi materi menjelang UAS. Nah, kalau kalian melihat di BAP kok ada banyak, Bu, jadwal itu bukan jadwal kuliah. Jadwal responsi, tapi tidak harus selalu ketemu. Nanti saya kasih tahu ini tuh responsi apa gitu. Kan kadang-kadang responsi itu saya pakai untuk asisten bisa bantu saya ngoreksi PR kalian. Gitu. Soalnya harus tercatat semuanya. Itu ngomong saya udah mulai belepotan. Saya benar-benar capek minggu ini soalnya. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Tolong perhatikan dengan baik. Ini adalah manfaatkan kesempatan ketemu saya ini. Kalau ada yang nggak ngerti silakan tanya. Ini materinya konon kabarnya lumayan agak susah. Gimana? Lumayan agak susah. Ibu bilang kayak gitu, ternyata gampang kok. Makanya perhatikan baik-baik ya. Tidak ada rumus khusus di sini, semuanya bisa kita pikirkan dengan logika saja, gitu ya. Nggak ada rumus khusus, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Saya nggak nyapa kalian, langsung nyerocos aja. Mohon maaf ya, saya memang orangnya agak susah basa-basi. Nah, TSP, Traveling Salesperson Problem, saya yakin kalian sudah tahu semua sejak kita ketemu di pertemuan pertama semester ini di brute force. Masih ingat ya, saat kita membahas exhaustive search, TSP ini muncul pertama kali untuk kalian. Di mana di problem TSP ini pada dasarnya kalian diminta untuk mencari jalur dengan jarak yang terpendek. Hati-hati ya, bukan shortest path saja, bukan jarak terpendek, tapi rute atau jalur yang paling pendek, yang jaraknya paling pendek. Yang namanya rute itu pasti bentuknya sirkuit. Namanya sirkuit pasti dia berawal dan berakhir di titik yang sama. Jadi dia keliling. Bayangkan ya sirkuit Formula E di Jakarta itu ya, baru-baru tuh mau diresmikan. Itu kan sirkuit dia berawal sama berakhir di titik yang sama. Nah, sama seperti ini. TSP dia berawal dan berakhir dari simpul yang sama. Nah, kali ini kita ngomonginnya graf. Jadi dia harus berawal dan berakhir pada simpul graf yang sama. Nah, kalian sudah tahu. Kita langsung masuk ke branch and bound. Itu bagaimana cara menyelesaikan TSP ini dengan menggunakan branch and bound. Seperti biasa, karena branch and bound,
kita akan menggunakan pohon sebagai representasi solusinya, maka jangan lupa kalian tetap harus membangun pohon ruang status. Nah, solusi yang kalian berikan, yang kalian temukan, yang kalian bangun untuk branch and bound TSP ini harus bentuknya pohon kayak gini, harus kelihatan pohonnya. Saya nggak mau pohon Bu, saya kan jenius ngelihat grafnya aja, saya udah tahu sirkuit yang mana, itu nggak peduli. Bukan kayak gitu ya. Tapi sebagai seorang engineer, sebagai computer scientist, yang kita tawarkan, yang kita sodorkan itu adalah ini gimana sih tahapannya, gitu, gitu kan? Nah, tahapan-tahapan itulah yang untuk branch and bound direpresentasikan dalam bentuk pohon ruang status, gitu ya. Jadi step by step-nya kelihatan. Itu. Kan namanya juga kita belajar strategi. Strategi itu kan harus kelihatan. Ini strateginya gimana sih? Gitu ya. Jadi bukan hasil akhir. Pokoknya saya ketemu hasil akhirnya, Bu. Enggak mau. Harus kelihatan step by step-nya. Nah, jangan lupa bahwa kalau kita membangun solusi menggunakan pohon ruang status, lihat pada setiap level, ini selalu ya saya omongin bolak-balik, pada setiap level akan didapatkan solusi parsial sebagai hasil observasi atas komponen yang ada pada level tersebut. Nah, untuk si TSP ini berbeda dengan knapsack maupun kasus yang lain, simpul akar yang ada pada level 0, ini saya kasih tanda panah barusan, jangan pakai kedip, berisi simpul pertama yang kita kunjungi. Makanya di sini dituliskan simpul 1. Misal ya, simpulnya itu ada 5, nah dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, kebetulan saya ambil simpul 1 sebagai titik awal saya mau gerak di TSP. Boleh nggak Bu simpul yang lain? Boleh saja, nggak masalah ya. Tergantung nanti diminta kalian tuh harus berawal dari simpul yang mana. Nah, asumsikan di sini kita diminta untuk mulai bergerak untuk TSP itu dari simpul 1. Nah, kita diminta untuk cari tahu TSP-nya seperti apa yang jarak totalnya paling pendek. Nah, kemudian di simpul berikutnya, perhatikan agak beda dengan knapsack. Di level 1, ini merepresentasikan simpul pada graf yang dikunjungi setelah simpul pertama tadi. Nah, simpul pada graf setelah mengunjungi simpul awal. Nah, representasinya di level 1 gitu ya. Kemudian, sebentar. Wait. Sorry yang videonya saya matiin, saya agak terdistract. Sorry ya. Nah, saya mau mute. Why can I not mute? Itu kan saya terdistract kan jadinya. Sebentar ya, sebentar. Ada yang mau saya lakukan dulu. Oke lah. Nah, berikutnya di level 2 itu isinya adalah simpul berikutnya yang akan kita kunjungi selain simpul pada level 0 dan simpul pada level 1. Lihat, kalau yang kita pilih adalah 1, 2, artinya jalur sementara yang saya pilih adalah jalur dari 1 ke 2, maka berikutnya anak dari simpul ini adalah perjalanan menuju simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Itu ya, dan seterusnya. Di sini juga nanti akan begitu. Nah, gampang ya, ini mirip dengan apa tuh? Mirip dengan apa? Sirkuit Hamilton enggak juga. Agak mirip tapi enggak sama banget ya. Mirip dengan job assignment, yes, tapi enggak sama juga. Tapi hati-hati ya.
Hati-hati. Di sini kalau kalian perhatikan jumlah anak pada setiap level semakin berkurang. Kalau pada knapsack jumlah anak pada setiap level kan selalu 2 ya. Kalau di sini kan enggak. Nah, itu pentingnya kalian memahami konteks permasalahan. Jangan cuma sekedar ngafalin jawaban. Kalian udah latihan soal gitu kan, terus kalian ngafalin bagaimana cara membangun solusi untuk soal yang kayak gitu. Iya betul, tapi coba pahami lebih dalam lagi gitu ya. Menghafal itu adalah tahapan pertama dalam belajar, tapi berikutnya adalah coba pahami gitu. Sehingga kalau misalnya nanti menemukan problem yang dimodifikasi, kalian nggak bingung gitu ya. Nah, coba perhatikan pada level terakhir. Nah, untuk graf yang terdiri atas 5 simpul, proses ekspansi akan berhenti saat simpul sudah berisi 4 simpul saja. Nggak usah diterusin sampai 5 simpul. Karena kalau misalnya kalian expand lagi ke sini ya, ini kan jadinya 1, 2, 3, 4, 5 kan? Pilihan satu-satunya habis dari 4 kan 5. Nah, karena ini TSP pasti habis dari 5 dia balik ke 1. Maka percuma anaknya cuma 1 nih di sini. Di sini juga anaknya cuma 1. Jadi mendingan nggak usah. Nggak usah, hati-hati ya. Jangan di-expand. Masih ada beberapa mahasiswa yang salah. Jadi udah gini di-expand lagi, nggak perlu. Gitu ya. Kenapa nggak perlu? Karena ini TSP. Karena dia ada 5 simpul, terus kita udah mengunjungi 4 simpul, berarti kan udah habis. Simpul kelima akan jadi satu-satunya pilihan. Gitu ya, harus hati-hati di sini. Kan lumayan. Lagian emang ada pohon yang anaknya cuma 1 gini. Ngapain kita bikin kayak itu kan jadinya list kan. Kalau pohon itu kan anaknya nggak cuma 1. Kalau anaknya cuma 1 ya jadinya list. 1 simpul anaknya 1, nih simpul anaknya 1. List kan? Gitu ya. Yuk lanjut. Nah, masih ke persoalan TSP dan kita masih menggunakan prinsip best first search. Ingat ya, kalian minggu lalu mengenal namanya breadth first search, tapi itu hanya sebagai contoh awal saja untuk menunjukkan bahwa si best first search ini jauh lebih bagus dibandingkan breadth gitu ya. Jadi untuk berikutnya ketika ditanya solusi menggunakan branch and bound, defaultnya selalu best ya, yang best first search ini. Nah, gitu. Nah, pada best first search untuk permasalahan TSP, kalian harus menentukan lower bound. Kenapa sih harus lower bound? Karena ingat di TSP itu kita nyari rute dengan jarak terpendek. Terpendek berarti kasus minimasi. Gitu kan? Kalau kasus minimasi ya sudah, karena kita di sini harus menentukan bound, ya pada dasarnya kita menentukan lower bound. Nah, karena kita menggunakan lower bound, maka simpul dianggap non-promising jika, atau promising ada dulu ya, jika bound-nya kurang dari minimum length. Jadi kalau kalian menemukan, nantinya kalian harus menentukan tuh pada saat di sini. Simpul mana yang harus saya expand? 12, 13, 14 atau 15. Nah, kalian harus ngitung bound-nya kan di masing-masing simpul ini. Ketika udah dapat bound-nya, kalian akan menghadapi pertanyaan, simpul mana sih yang harus saya expand? Nah, disinilah kalian mulai harus menggunakan definisi simpul yang promising. Kalau bound-nya kurang dari minimum length, maka kita harus expand. Gimana Bu kalau yang nilainya bound-nya lebih kecil dari minimum length, ada lebih dari 1, maka pilihlah yang paling kecil gitu. Jadi di sini beda dengan knapsack, kalian harus memilih bound yang paling kecil dari semua simpul yang tersedia. Gitu ya. Karena ini cara gampang ingatnya, karena ini kasus minimasi, ya sudah, pilih bound yang paling kecil untuk kemudian kita expand simpul itu. Gitu ya. Lalu saya ngomong terus ini. Semoga kalian masih sehat walafiat, nggak ngantuk, masih semangat. Nah, itu saya lanjut lagi. Nah, prinsip dalam menghitung lower bound ini yang bagian lumayan sulit pada TSP. Nah, ya kalau saya bilang sulit, maka kalian harus perhatikan baik-baik ya. Tapi prinsip umumnya adalah
pada saat kita menentukan lower bound, prinsip umum ini harus kalian pegang kuat-kuat. Ini. Jadi lower bound ini pada prinsipnya kita harus selalu mengambil gitu ya, harus selalu mengambil sisi yang meninggalkan simpul dan dia yang paling pendek. Kita harus selalu mengambil sisi paling pendek yang meninggalkan suatu simpul. Contoh di sini adalah V1. Vertex itu simpul. V2, salah. V3, V4, V5. Graf saya, grafnya kayak apa Bu? Kayak gini tadi. Grafnya ini sebentar ya. Sorry, kita lanjutin ya. Graf untuk TSP-nya seperti yang tampak pada layar, kemudian biasa kita, aduh, ketutup ya? Ya, Bu. Gini nih kalau nah, pasti belum muncul ini. Yuk kita harus segera mulai normal ya kuliahnya ya biar saya nggak ribet. Terusan ginian. PowerPoint saya mana? PowerPoint slide. Share dulu slide-nya. Oke. Udah bisa? Kelihatan? Ada ya? Udah kelihatan Ya, Bu. slide-nya? Sudah kelihatan, Udah ya, Bu. sip. Thank you. Sorry atas distraksinya. Lanjut ya. Nah, seperti biasa, kalau kalian punya graf seperti ini, untuk persoalan TSB, kalian harus merepresentasikannya dalam adjacency matrix atau matriks ketetanggaan. Gitu ya, cara bikinnya kalian sudah paham, kalian sudah belajar ini di matematika diskrit. Saya tinggal pakai matriks itu. Jadi kita akan bekerja dengan matriks. Nah, saya hapus dulu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, jadi saya udah punya matriks ketetanggaan seperti yang kalian lihat di sini. Jadi kalau saya mau, kita tadi sampai pada bagaimana cara menentukan lower bound, kita pakai prinsip ini. Selalu cari sisi yang paling pendek dari suatu simpul. Dari ya, bukan menuju. Dari suatu simpul. Atau gampangannya saya di situ bilang sisi yang meninggalkan suatu simpul. Sisi yang keluar dari simpul. Contoh, kita mau menentukan lower bound untuk yang nomor 1. Simpul akar. Di sini nggak ada ya? Oh, wait. Sini aja kalau gitu. Saya mau menentukan, mana sih? Ini. Maka, saya akan observasi sisi terpendek dari setiap simpul. Misal untuk V1, ini saya lagi berada di level akar ya. Saya hapus dulu supaya kalian nggak bingung. Sebentar. Ya. Ya sudah. Di V1, saya ulang lagi ya. Bingung pasti. Saya sedang berada di simpul akar. Saya pengen menentukan lower bound-nya atau bound terendah. Maka pada dasarnya saya harus ngitung semua sisi terpendek yang mungkin keluar dari setiap simpul. Gitu. Nah, saya coba pelan-pelan ya. Di sini untuk V1 kemungkinan sisinya adalah 14, 4, 10, dan 20. Nah, saya akan pilih yang paling minimum dari mereka adalah 4. Begitupun dengan V2, yang paling minimum adalah 7. Lihat ya, pilihannya 14, 7, 8, 7. Untuk V3, pilihannya adalah 4, 5, 7, 16.
Di sini paling minimum adalah 4 dan seterusnya. Saya dapat bound 21 di bagian akar. Ada yang nanya nggak? Ada kepikiran nggak? Atau ada yang tahu? Kira-kira lower bound untuk kasus TSP kita ini kira-kira merepresentasikan apa? Rasanya saya belum ngomongin itu dari tadi. Ada yang bisa nebak apa? Estimasi apa? Nggak ada yang tahu? Ya udah, saya nggak akan kasih tahu. Gitu. Ibu mah jahat banget. Coba tebak deh. Estimasi panjang minimum. Estimasi rute. Panjang minimum dari rute yang dipilih. Oke, Fahri, thank you. Estimasi panjang minimum dari rute TSP yang diinginkan. Nah, pada saat di situ, pada saat di level akar ini, kita dapat, panjang minimumnya adalah, bound-nya adalah 21. Yang artinya, kira-kira nih, kalau saya expand si simpul akar ini, maka si TSP-nya bakal dapat panjang 21. Apakah si 21 ini mungkin akan didapat? Maksudnya bukan panjang paling minimum. Panjang paling minimum adalah 21. Artinya nggak akan ada rute TSP yang lebih kecil dari 21. Karena 21 ini udah paling minimum. Paling minimum tuh tepat nggak sih frasenya? Minimum itu kan paling kecil. Oke. Jadi ini udah jarak batas paling kecil. Kalau pada knapsack kemarin masih ingat ya, kita pakai bound juga tapi upper bound, dan itu adalah profit maksimum yang mungkin didapat. Nggak akan ada profit yang lebih gede dari itu. Nah sama kayak gini juga mirip, nggak akan ada rute TSP yang lebih kecil dari 21. Gitu. Artinya kayak gitu ya kalau kita mau expand. Nah, saya akan tinggalkan cara menghitung bound ini, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Bu, maaf. Yuk. Kalau yang 5 itu dari mana ya? Mana 5? Mana 5? Yang lower bound-nya 475 atau harusnya 4? Hah? V3-nya, Bu. V3 45716. Paling kecil kan 4, Bu. Bukan 5. Kan 4, emang 4 kan? Tapi Ini? ditulisnya 5 kan. 4. Oh. Iya, ini 4. Thank you. Benar 4 ya harusnya ya. Nanti saya perbaiki deh. Saya kasih tanda nanti. Sip, thank you. Sip. 4 ya, 4. Makanya di atas, berarti kalian konsentrasi gitu ya. Kalian fokus. Kalau ada yang salah-salah di slide, kasih tahu saya. Saya tinggalkan ini, nanti saya akan kembali lagi. Nah, jadi si bound ini harus kalian hitung untuk setiap simpul yang di-expand. Jadi, tapi tentunya kita nggak perlu expand semua kan, karena kita pakai base. Kalau pakai base for search itu kan ya akan ada simpul-simpul tertentu saja yang harus kita expand. Gitu. Nah, nanti di hasil akhir, saya tunjukin dulu highlight-nya. Ini adalah pohon ruang status yang terbentuk sebagai representasi solusi untuk kasus TSP kita. Kayak gini bentuk pohonnya. Nah, terlepas dari bagaimana cara menghitung bound yang konon kabarnya sebagian besar mahasiswa kesulitan, nanti kita akan kembali lagi ke situ. Kalian perhatikan dulu nilai bound yang sudah dihitung ya. Di sini lihat 21, kemudian di level 1 nanti akan ada nilai bound untuk setiap simpul kayak gini. Nah, karena kita pakai base for search, kita akan pilih yang bound-nya paling kecil. Simpul inilah yang kita expand. Jadi, lihat, perhatikan jangan banyak kedip, akan ada banyak panah-panah di sini. Saya akan lahirkan anak-anaknya si akar kan. Di level 1 lahirin semua. Ingat harus dilahirin semua ya. Satu simpul kalau dia sekali melahirkan, lahirin semua. Kalau nggak melahirkan sama sekali. Lihat aja di sini, pohonnya gitu kan.
Kemudian saya pilih simpul 13 karena boundnya paling kecil. Nah, kemudian saya lahirkan 132, 134, sama 135. Saya hitung boundnya dapat, yang kemudian berikutnya yang saya expand adalah yang boundnya paling kecil selalu. Dapat anaknya yang ini, 1324, ini nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau simpul grafnya ada 5, kalau kalian udah ketemu 4 simpul seperti ini, maka proses ekspansi simpul berhenti. Ini jadi simpul daun. Dan kalau udah kayak gini, kalian bisa ngitung panjang rute, yaitu 37. Ingat hati-hati, karena TSP harus balik ke 1 lagi ya. 1, 3, 2, 4, 5, 1. Masih ada beberapa mahasiswa kalau ngerjain soal, dia tuh berhenti ngitungnya 1, 3, 2, 4, 5 aja. Nggak balik lagi ke 1. Makanya jaraknya salah, terus pohonnya jadi salah ke semuanya. Gitu ya, hati-hati. Harus balik lagi ke 1. Kenapa, Bu? Karena ini TSP. Siapa yang bilang kayak gitu, Bu? Harus balik lagi ke 1. Definisi TSP kayak gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi selalu balik lagi ke konteks permasalahannya kayak apa. Nah, itu harus kalian pegang kuat-kuat. Nanti saya nggak nunjukin jumlah perhitungannya, karena ini gampang ya. Dari 1 ke 3, 4, 3 ke 2 itu 5, kemudian 2 ke 4 itu berapa? 8, 4 ke 5 itu 2, 5 ke 1, 18. Nah, kalian jumlahnya adalah 37. Nah, kalau pada saat membuat akar tadi kalian harus inisialisasi minimum lengthnya dengan tak hingga, supaya saya bisa expand simpul akar kan, ini kan, supaya memenuhi ini, supaya comply dengan syarat ini, maka di bawah pada saat ketemu simpul daun pertama, saya udah bisa menentukan nilai minimum length. Saya update dia dengan 37. Seperti biasa, karena udah ketemu solusi nih, satu solusi nih kan, udah ketemu minimum length, maka saya harus membuat mempruning simpul-simpul lain yang bound-nya lebih besar atau sama dengan minimum length. Nih, sesuai dengan syarat ini. Yang mana dia? Yang 15. Ini saya pruning. Ada lagi nggak yang lain yang lebih dari 37? Nggak ada. Karena saya baru sampai di sini kan, baru sampai di 132. Nah, karena si 132 ini masih punya anak, saya expand dia. Oh sorry, ini juga ada ya, 135. Nih, 39 bound-nya saya hilangkan, saya pruning juga. Berikutnya, saya expand 1325. Langsung saya bisa hitung juga length-nya dia berapa. Karena dia lebih kecil dari minimum length, saya update minimum length jadi 31. Nah, dari 31 ini sama, kita pruning juga yang bound-nya lebih dari sama dengan minimum length. Yang mana tuh? Yang ini. Karena dia 31. Yang lainnya nggak ada lagi. Karena anaknya ini sudah habis, saya ke 134. Lihat, sini 1342, saya hitung length-nya 43. Tidak lebih baik dari minimum length sekarang. Saya abaikan, saya gerak lagi ke 1345 ini. Dapat length 34, minimum length tidak lebih baik. 135 nggak punya anak kan? Karena udah di pruning ya tadi ya. Maka saya balik ke atas. Saya expand 14. Kayak gini. Jangan khawatir, nanti kita akan bahas ini satu persatu nanti. Ini sekedar highlight saja. Jadi bagi yang sudah belajar sebelumnya, nah ini saya percepat gitu. Yang udah baca slide-nya duluan, saya percepat di sini. 142, lihat bound-nya 45. Jelas-jelas jauh lebih besar daripada minimum length, maka dia menjadi non promising dan kita pruning. Berikutnya saya hitung 143, bawahnya 38 sama, kita pruning juga karena ini lihat lebih gede daripada minimum length ini ya. Syarat promising non promising dari suatu simpul harus dipegang terus. Berikutnya 145, ternyata boundnya 30. Dia lebih kecil daripada minimum length, maka saya expand dia. Saya dapat jalur ini dan lengthnya adalah 30. 30 lebih kecil dari 31, minimum lengthnya saya set baru. Saya expand anak satu lagi, lengthnya 48. Di sini kita dapat minimum length 30 dan kita lihat nggak ada lagi simpul yang masih promising. Semuanya udah non promising kan? Maka di sini proses
pembangunan solusi untuk TSP menggunakan base first search, branch and bound sudah selesai. Minimum length yang kita dapatkan 30 dan jalurnya adalah ini. Yang biru ini 145231. Gitu. Gitu ya. Gampang ya. Ini jauh lebih, kalau kalian lihat sekilas ini jauh lebih efisien dibanding kalian harus melakukan exhaustive search. Kalau di exhaustive search kalian harus mencari semua kemungkinan jalur kan. Nah, kalau di sini kan kalian cuma evaluasi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan cuma 6. Cuma 6 kemungkinan jalur yang dihitung. Kalau pada exhaustive search kan ada banyak jadinya. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang kita mulai satu-satu. Kita akan mulai menghitung bobot. Saya abaikan dia. Langsung ke sini dulu. Tadi kita sudah hitung simpul akar. Sebentar, sorry. Ini dulu deh. Udahlah ini aja. Sama aja. Sini aja ya. Tadi di sini simpul bawahnya 21. Saya expand karena dia lebih kecil daripada minimum length-nya, yaitu sini tak hingga kan. Nah, berarti dia promising, saya lahirkan 4 anak. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Jangan bikin anak satu-satu. Salah pasti ngapain ke satu-satu. Di TSP kan kita cuma boleh mengunjungi satu simpul 1 kali. Nah, nggak boleh ya. Emang ada yang Bu yang salah? Ada. Ya. Nah, kemudian kita harus hitung kan bound untuk masing-masing ini. Coba kalian perhatikan ini. Prinsipnya adalah dalam menghitung bound ini, selalu cari sisi yang terpendek dari simpul yang sedang kita observasi. Contoh, pada saat di 1-2, artinya jalur yang terbentuk adalah 1 ke 2. Jalur sementara yang terbentuk adalah dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 berapa jaraknya? Pasti 14. Di sini nih. Kalau 1-3 artinya jalur dari 1 ke 3. Gitu Ibu. Kata siapa Bu? Kata TSP. 1-4 artinya 1 ke 4. 1-5 artinya 1 ke 5. Gitu ya. Kata siapa? Kita harus selalu berpegangan pada konteks persoalan. Gitu. Jangan disamaratakan. Kalau bikin pohon ruang solusi itu, pokoknya kalau kayak gini tuh 1 ke 3 enggak juga gitu. Tergantung dari problemnya. Ini kan hanya representasi yang kita buat gitu ya. Lalu berikutnya tadi V1 udah 14. Nah, dari V2 kita udah di 2 nih. 1 ke 2. Sebentar. Nah, dari V2 kira-kira kita bisa menentukan sisi terpendek yang mana? Coba. Slide saya masih ada? Masih, Bu. Masih, kok tadi ada sesuatu di layar. Nah, dari V2, perhatikan yang saya pilih adalah saya cari jalur terpendek, saya cari sisi terpendek, tapi saya nggak boleh kembali lagi ke W1. Kenapa? Karena jalur yang terbentuk udah 1 ke 2. Kita nggak boleh balik lagi, jadi kalian mau ke sini gitu ya. Nggak boleh. Nah, maka kemungkinannya dari 2 saya bisa ke 3, bisa ke 4 kan? Atau saya juga bisa ke 5. Pilihan kan ini kan? Maka saya akan pilih yang minimum antara 7, 8, dan 7. Nah, 7. V2. Berikutnya V3. Gampang ya, masih gampang nih. Nanti saya kasih tahu yang susahnya yang sebelah mana. Di sini masih gampang. 3. Dari 1 ke 3, lihat sekarang kita observasi simpul ketiga. Cari sisi terpendek yang paling mungkin dari V3. Dari V3 saya boleh nggak balik lagi ke 1? Sorry, salah. Itu kan saya mulai linglung. 1, 2. Sorry, kita masih di sini ya. Sekarang kita observasi simpul 3. Pilihan sisinya
boleh kemana aja? Boleh nggak saya ke 2 dari 3? Nggak boleh. Kenapa? Karena di TSP dibilangin satu simpul hanya boleh dikunjungi 1 kali. Kalau saya dari 3 memilih kedua, artinya kan 2 dikunjungi lebih dari 1 kali. Maka ini nggak boleh. Pilihannya, saya masih bisa ke 1, ya kan? Masih bisa ke 4, bisa ke 5. Kenapa masih bisa ke 1, Bu? Karena bisa jadi nanti yang penting sirkuit tetap terbentuk kan. Di TSP kan harus terbentuk sirkuit, tapi dikunjungi tetap 1 kali. Maka di 3 kalian lihat, saya akan ambil nilai minimum antara 4, 7 dan 16. Saya pilih 4. Lanjut ya. V4. V4. Sama di V4, saya juga nggak boleh ke V2. Nah, kenapa Bu? Karena lagi-lagi lihat, jalur yang sekarang terbentuk adalah 1 ke 2. Saya nggak boleh ke V2 lagi. Maka ini saya coret 2-nya, pilihannya antara 11, 9, dan 2. Yang V5 sama juga, saya nggak boleh ke 2, tapi saya bisa milih antara 18, 17, dan 4. Nah, sehingga kalian jumlah total dapat bound 31. Ada pertanyaan? Masih bisa Bu, masih gampang. Oke, lanjut ya. Coba kalian nanti perhatikan di sini bahwa saya kasih clue, petunjuk bahwa untuk mendapatkan minimum pada simpul yang lain, kita tidak perlu melibatkan sisi ke V2. Benar ya tadi ya, karena kita sudah berada di V2 gitu. Yuk berikutnya 1,3. Di 1,3 ini lihat artinya sudah terbentuk jalur antara dari 1 ke 3 yang bobotnya adalah 4. Gitu ya. Ini nggak boleh diutak-atik nih. Oh, berarti udah ada jalur kayak gini. Kalau gitu dari simpul lain gimana? Dari simpul 2 saya nggak boleh ke V3 dong. Ini ya saya bilang di sini nih. Kita nggak boleh ke V3 karena kita sudah berada di 3. Maka pilihannya adalah saya bisa ke 1, 4, atau 5. 14, 87. Dari V3 gimana? Nah dari V3 saya nggak boleh ke 1. Ini saya nggak boleh ke 1 dong, kan saya baru aja dari 1 nih. Nah, ini kan saya baru aja dari 1, maka pilihannya saya bisa ke 2, 4, atau 5. 5, 7, 16. Bagaimana dengan V4? Kira-kira bound untuk V4 berapa? Sisi terpendek yang mungkin bisa didapatkan dari V4 berapa? Yaitu pilihan antara, lagi-lagi saya nggak boleh ketiga, maka pilihannya adalah 11, 7, dan 2. Dan seterusnya berlaku pula untuk V5, saya nggak boleh ketiga. Pilihannya antara 18, 7, dan 4. Masih gampang ya? Misalnya kalau di sini di level 1 itu masih bisa lah. Tapi ya masih ada juga ada yang salah. Sekian tahun saya ngajar ini, dapat aja ada yang salah. Lanjut ya. Saya ulang lagi. Yang tadi oke, kalian sudah paham 2 simpul, sekarang coba kalian yakinkan pemahaman yang sudah kalian dapatkan sementara ini. 1, 4 artinya dari 1 terbentuk jalur seperti ini, dari 1 ke 4 yang bobotnya adalah 10. Ini nggak boleh dicari minimumnya lagi, nggak boleh dicari minimumnya lagi karena sudah ada jalurnya gitu ya. Nah dari V2 saya bisa kemana? Tentu saja saya nggak boleh ke V4 karena saya baru aja dari situ. Nah, kan? Maka pilihannya adalah antara 14, 7, dan 7. Bagaimana dengan 3, V3? Saya nggak boleh ke V4 dong. Kan kita baru aja dari V4 ya. Gampang ya, 4, 5, 16. Dapat minimum 4. Bagaimana dengan V4? V4 nih, V4. Saya nggak boleh ke 1. Nanti balik lagi. Saya bikin jalur kan nggak boleh. Siapa nggak ngebolehin Bu TSP? Si TSP. Kalau kalian bikin jalur gitu ya, kalian masih mungkin dari 4 itu ke 1 gini Bu.
Nah, terus gimana tuh? Simpul lain jadi nggak dikunjungi dong. Gitu. Itu kan? Padahal kita kan harus mengunjungi semua simpul lain 1 kali. Gitu ya. Maka ini nggak boleh. Maka pilihan sisi minimum yang bisa dipilih saat kita berada di V4 adalah 7, 9, dan 2. Nah, bagaimana dengan 5? V5. Saya bisa kemana? Tentu saja nggak boleh ke V4 karena kita sedang berada di V4 nih. Nah, maka pilihannya adalah 18, 7, 17. Ada pertanyaan? Masih bisa ya? Terakhir di level 1. Habis ini level berikutnya lebih rumit. Wah, dikasih ancang-ancang sama ibunya. Iya. Di sini kalian bisa duga V1-nya adalah 20. Oh, berarti sisi yang keluar dari V1 adalah 20. Kenapa? Karena jalur yang terbentuk adalah dari 1 ke 5. Make sense ya? Kan dari tadi saya bilang, prinsipnya untuk menghitung bound itu cari total sisi terpendek yang keluar dari simpul. Itu ingat-ingat ya. Total sisi terpendek yang keluar dari simpul. Dari setiap simpul. V1 harus 20. Kenapa? Karena kita sedang berada di jalur 1 ke 5. Nggak ada pilihan lain. Tapi V2 gimana? V3, V4, V5 gimana? Masih ada cara lain. Masih ada kemungkinan lain yang lebih pendek. Maka dari V2, 1 ke 5 saya gambarin di sini. Saya lagi ada di simpul 2. Saya bisa kemana aja nih? Tentu saja saya nggak boleh ke 5, karena si 5 udah dikunjungi nih, udah fix dikunjungi. Pilihannya adalah 14, 7, dan 8. Apalagi dengan V3, sama ya. Saya nggak boleh ke 5. Pilihannya adalah 4, 5, 7, minimumnya. Kemudian bagaimana dengan V4? Saya nggak boleh ke 5 juga. Iya, ya kan? Gampang ya? 11, 7, 9. Katanya susah, Bu. Entar habis ini susah. Bagaimana dengan V5? Oh, ini kadang-kadang mahasiswa terjebak juga di sini. Bagaimana dengan V5? Kadang ngikutin aja emang di atas itu, bukan. Kita lagi berada di 5, maka kita nggak boleh kembali ke 1. Itu bahaya kalau kita kembali ke 1. Maka pilihannya adalah 7, 17, dan 4. Ini. Kalian total dapat 42. Nah, ketika sudah berada di sini, maka seperti biasa karena best first search, kalian harus pilih bound terbaik. Bound terbaik untuk kasus TSP, karena ini adalah kasus minimasi, maka kita pilih bound yang paling kecil, yaitu 1,3. Inilah yang kita expand. Saya tahu saya kalau ngomong kecepatan itu belibet ngomongnya, nggak enak didengar. Mohon maaf. Saya akan coba lebih pelan-pelan. Barusan kecepatan. Yuk kita lanjut ya. Saya expand simpulnya 1,3 jadi 1,32, 1,34, 1,35. Nah, kalau kalian nemu kayak gini, untuk membantu kalian mengerjakan soal, namanya juga kalian masih latihan kan, selalu coba gambarkan. Ini akan membantu kalian memahami. 1,32 artinya jalur sementara yang terbentuk adalah 1, ketiga, kedua. Gitu ya. Maka dari 1 udah pasti 4. Bobotnya kenapa? Dari 1 udah pasti ketiga. Gitu kan. Bagaimana dengan 2, Bu? Dari 2, saya bisa kemana lagi? Saya boleh ketiga nggak? Nah, coba jawab. Saya boleh nggak ketiga dari 2? Yang bilang boleh ngacung. Nggak ada, oke. Nggak boleh ya, dari 2 saya nggak boleh ketiga. Kan udah dikunjungi. Boleh nggak dari 2 saya ke 1? Nggak boleh dong, kan udah nih. Jalurnya terbentuk udah 1,32, maka nggak boleh. Maka pilihannya adalah antara 8 dan 7, saya pilih paling pendek 7. Kemudian lanjut, simpul V3. Ini udah nih, 3 ternyata jadi salah satu simpul yang sudah terbentuk nih dari rute kita. Dari V3, saya boleh nggak ke 1? Nggak boleh dong, kan udah ada di jalur. Boleh nggak saya ke 2? Nggak boleh, udah dikunjungi sekali. Maka pilihannya, boleh nggak ke 4? Sorry, kedua udah boleh kan emang. Boleh ya, sorry. Dari 3 pilihan, nggak bisa milih dia. Karena dari 3 udah pasti kedua, maka bobotnya adalah 5. Kemudian lanjut V4, ini lihat saya lingkerin V4. Dari V4 saya bisa kemana? Boleh nggak kedua? Nggak boleh. Boleh nggak ketiga? Nggak boleh juga.
Boleh nggak ke satu? Boleh. Kok yang saya coret yang satu ya? Mana sih? Boleh nggak ke? Yang saya mau coret adalah 3. Maka pilihan dia masih bisa ke 1 dan simpul lain yang bukan 3 dan 2. Itu 1 dan 5. Simpul ke 1 dan simpul ke 5. Pilih yang paling minimum di antara mereka, dipilih simpul ke 5. Bagaimana dengan V5? Ini mirip dengan V4. Saya nggak boleh milih 3, saya nggak boleh milih 2. Saya nggak boleh milih simpul ketiga, nggak boleh milih simpul kedua. Pilihannya hanya ke simpul 1 atau ke simpul 4. Maka pilihan yang paling minimal adalah 4. Saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Siapa yang nggak ngerti? Apa yang ngerti? Yang udah paham coba ngacung sampai di sini. Sama 3, 4. Belum semua. Udah cuma segini yang paham. Yang lainnya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti pas ditanya siapa yang nggak ngerti kenapa nggak ngacung. Ya sudah lah ya. Saya screenshot dulu kehadiran kalian sekarang. Oke, thank you. Bu, mau nanya, Bu. Yuk. Yang V4 itu kenapa boleh ke 1 ya? Saya masih bingung. Kenapa boleh ke 1? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo yang ngacung udah ngerti, ayo. Saya mintai pertanggungjawaban kalian. Kenapa? Boleh ke 1? Masih terekam loh tadi yang ngacung. Ayo, bantu jawab. Salah nggak apa-apa, nggak akan dicubit. Karena yang menuju 1 belum ada, mungkin. Karena yang menuju 1 belum ada. Kenapa belum ada? Kan udah ada 132. Gimana? Pasti pertanyaan si Irgi tadi gitu kan? Gimana tuh? Membentuk sirkuit Hamilton, Bu. Kenapa? Sudah membentuk sirkuit Hamilton. Sudah membentuk sirkuit Hamilton. Sudah membentuk sirkuit Hamilton. Saya ngerti maksudnya, cuma coba dicari susunan kalimatnya yang pas. Saya ngerti maksudnya sebenarnya. Ayo Bu, cepetan Bu jawab. Kayak gini ya, gini. Satu pertanyaan bagus, karena biasanya itu yang jadi masalah. Saya hapus dulu. Saya hapus yang lain dulu ya, gini. Biar jelas. Di sini kalian sedang berhadapan dengan jalur yang sudah terbentuk yaitu 1, 3, 2. Nah, kalian tuh disuruh nyari kira-kira untuk V4 kemungkinan sisi paling pendek yang bisa saya dapatkan setelah dari V4 itu kemana aja. Perhatikan kalimatnya ya. Sisi terpendek yang bisa saya dapatkan kalau saya keluar dari V4. Kemungkinan dari V4 ini, kan tadi dibilang tuh, kedua nggak boleh, ketiga nggak boleh, ya kan udah jelas ya. Nah, pilihan lainnya adalah ke 1 dan ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima udah jelas boleh lah Bu. Tapi kenapa ke 1 boleh Bu? Coba ya. Makanya saya bilang coba kalian gambarkan. Kalau kalian gambarin si 4 di sini misalnya, saya kasih jarak, saya kasih jalur ke 1. Masih aman nggak kira-kira? Masih aman kan? Kan kalau udah punya 4 simpul kayak gini, tersisa 1 simpul lain, si 5 kan? 5 kan nanti bisa gini kan?
Dari 2 juga bisa kayak gini atau yang lain. Kemungkinan yang lain. Jadi masih mungkin untuk membentuk sirkuit. Gitu. Sesuai yang disyaratkan oleh TSP. Gitu ya. Nah, tadi makanya saya bilang jawabannya sirkuit Hamilton itu hampir benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Jadi kenapa 4 boleh ke 1? Karena kita masih mungkin untuk bisa membuat sirkuit. Masih mungkin. Belum terbentuk sirkuitnya. Belum kan? Karena belum semua simpul dikunjungi. Tapi masih mungkin untuk membentuk sirkuit tanpa melanggar syarat dari TSP. Gitu. Itu ya. Semoga bisa difahami. Irgi? Ya, paham. Terima kasih. Ya, karena belum ada yang keempat mungkin, Bu. Alfa. Oke, Alfa, thank you. Gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Ini berlaku untuk semua sebenarnya. Prinsip 4, kenapa boleh ke 1. Tadi kan juga gitu ya, kenapa boleh ke 1, padahal satunya kan udah ditulis. Ya karena kita masih mungkin untuk bisa membuat sirkuit. Nah, coba saya ulang lagi, yang nggak ngerti coba tolong diperhatikan. Saya hapus dulu. Bagaimana coba perhatikan kok kayak gini. 1, 2, 3. 1, 3, 2 yang tadi itu. Kenapa yang 4 nggak boleh ke 3? Kalau saya bikin, taruhlah saya bikin jalur kayak gini. Apa yang terjadi? Kan nggak mungkin bisa jadi sirkuit kalau kayak gini ya. Pertama, syarat TSP-nya terlanggar. Si 3 dikunjungi 2 kali, yaitu dari simpul 1 sama simpul 4. Nah, pasti. Kemudian kita mau bikin sirkuit gimana? Tinggal satu simpul, gimana sirkuitnya? Gini, dari 5 ke 1, nanti 4 ke 5 gitu gimana? Kan tetap aja si 2-nya jadi tertinggal kan? Syarat dari TSP-nya jadi dilanggar. Gitu ya. Gitu. Makanya untuk memudahkan kalian, coba bikin gambarnya. Lanjut ya. Sekali lagi saya ulang. Untuk 1, 3, 4. Coba kita hitung simpulnya, bound-nya. 1, 3, 4. Dari 1 saya ke 3 dan saya ke 4. Dari 1 ke 3 udah pasti berarti bound untuk 1 adalah 4. Karena udah pasti dari 1 ke 3. Bound untuk 3 udah pasti 7. Ya kan? Karena dari 3 udah pasti ke 4 ini. Yang lainnya gimana? Kita hitung bound untuk V2. Kalau ada V2 di sini, simpul 2 di sini, saya bisa kemana? Boleh ke 4 nggak? Nggak boleh. Gimana tuh? Boleh ke 3 nggak? Nggak boleh juga. Karena 3 udah dikunjungi sekali. Maka pilihannya cuma saya bisa ke 1 atau ke 5. Gitu. Kok Ibu bisa coret-coret gini sih Bu dengan gampangnya? Karena saya udah paham. Gitu ya. Kalau kalian masih belum paham, bantulah dengan cara membuat gambar begini. Lanjut, bagaimana kalau dari simpul 4? 4 ini ya. 4 mah udah. Belum. 4. Dari 4 saya bisa kemana? Boleh ke 3 nggak? Boleh, udah ada tuh di 3 di situ. Boleh ke 1 nggak? Enggak dong. Kalau kalian bikin jalur dari 4 ke 1, apa yang terjadi? Terjadi sirkuit, tapi 2 simpul lain nggak dilibatkan. Ntar ngambek mereka. Nggak boleh ya, nggak dikunjungi sama kurir paketnya. Kok gimana sih? Kasih jalur sirkuit yang kalian bikin salah soalnya gitu ya. Nggak boleh. Jadi ke 1 sama ke 3 nggak boleh, pilihannya cuma ke 2 atau ke 5. Gitu ini ya. Bagaimana dengan 5? 5 boleh kemana? Saya hapus ini ya. 5 boleh ke 3 nggak? Nggak boleh. Boleh ke 4 nggak? Nggak boleh juga ya kan? Kalau 5-nya ke 3 sama ke 4, apa yang terjadi tuh? Sirkuit nggak akan terbentuk jadinya. Ya mungkin terbentuk sirkuit, tapi ada sejumlah simpul yang nggak dikunjungi jadinya. Gitu. Nah itu kan melanggar constraint atau melanggar syarat dari TSP. Semua simpul harus dikunjungi. Gitu ya. Maka pilihannya adalah kayak gini. Dapat total bound 27. Iya, udah jam 3 lewat. Lanjut ya. 135 artinya sudah terbentuk jalur seperti ini. Maka bound yang kita dapatkan adalah dari 1 ke 3, nah, sudah pasti 4, dari 3 ke 5 kita udah pasti dapat 16. Yang saya kasih merah-merah tuh.
Nggak perlu lagi dicari minimum karena sudah terdefinisi jalurnya yang ini. Dari 1 ke 3 sama 3 ke 5. Gitu. Nah, bagaimana dengan bound dari simpul 2? Dari simpul 2 saya bisa kemana aja yang jaraknya pendek. Ya kan? Nah, ini yang saya bilang. Ini rumit, sulit, tapi kita nggak perlu rumus khusus, hanya perlu memahami konteks problemnya saja. Dari 2, saya nggak boleh ke 3, dan saya nggak boleh ke 5, karena nanti sirkuit jadi nggak terbentuk. Tapi saya boleh ke 1 atau boleh ke 4. Maka pilihannya adalah 8. Bagaimana dengan 4? 4 nih sekarang. Dari 4, boleh nggak saya ke 3? Nggak boleh. Boleh nggak saya ke 5? Nggak boleh juga. Boleh nggak ke 1? 1 masih bisa. Kan? Masih ada sisa simpul 1 lagi, 2 di sini misalnya. Masih bisa kan jadi sirkuit ya? Nah gitu. Pilihannya adalah 11 atau 7. Begitu juga dengan V5. V5 saya bisa kemana? V5 berarti saya nggak boleh ke 3 dan nggak boleh lagi ke 1 juga. 1 sama 3 nggak boleh, pilihannya adalah saya bisa ke 2 atau ke 4, yaitu minimum 4. Gitu. Bisa ya? Nanti dipelajarin ulang. Nah, slide-nya emang belum ada di LMS. Ini baru belum saya tambahkan memang. Di slide yang dari Bu Gia juga belum ada. Nah, sampai di sini coba perhatikan. Ketika sudah melahirkan anaknya si 1,3, ya kan? Anaknya simpul 1,3 ada 3 kan? Nah, kalian menghadapi masalah simpul mana sih yang harus kalian expand berikutnya. Nah, disinilah best first search berlaku. Best-nya berlaku. Best, cari bound yang paling baik. Paling kecil. Paling kecil yang mana di sini? Masih 22. Kalau misalnya yang paling kecil tuh ada di sini misalnya ya, misal di sini tuh ternyata 22, misal gitu ya. 22 misal. Maka kalian boleh pilih yang 14 ya, misalnya. Jadi nggak harus selalu di level itu. Nggak harus selalu di level yang sedang kita berada sekarang. Pokoknya cari simpul yang boundnya paling kecil. Kita pilih dia 1,32, 132. Saya expand jadi kayak gini. Dari 132 saya bisa ke 4 atau bisa ke 5. Ketika udah di sini, saya udah bisa ngitung panjang rute. 37 dan 31. Nah, ketika sudah bisa mendapatkan panjang rute, ya kan? Ini kan sebenarnya yang kita cari di TSP, panjang rute. Di 37 saya dapat panjang rutenya 37, maka minimum length-nya saya set pertama 37. Udah dapat solusi kan kita? Kita udah dapat solusi awal nih. Karena kita udah dapat solusi awal, maka sudah saatnya kita melakukan pruning terhadap semua simpul yang melanggar constraint. Nah, syarat yang berlaku di sini adalah sebuah simpul dikatakan non-promising, tidak menjanjikan jika dia bound-nya melebihi dari minimum length. Lebih gede daripada minimum length. Yang mana tuh? Kelihatan ya? Ini dan ini. Kita pruning dia. Nah, kita pruning dia. Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah kita gerak ke anak berikutnya yang ini. Lengthnya berapa? Dapat 31. Nah, di situ minimum lengthnya kita set lagi. Set yang baru kan, 31. Kita lakukan pruning lagi di sini, kita pruning. Percuma kita ekspansi simpul 1, 2, karena cuma bisa dapat paling kecil 31. Ya kan sama aja dengan 31 sekarang. Percuma kan? Nggak usah ya. Jadi nggak usah. Nah, berikutnya saya expand yang paling saya expand yang paling kecil berikutnya adalah mana tuh? 27 ya, 27 sama 30 kan di sini 30, di sini 27, kita ambil bound yang lebih kecil 27. 27 saya expand, dapat jalur seperti ini, 1342, bisa ke 5, dan jangan lupakan si 1 ini.
Nah, dapat length 43 tidak lebih baik daripada solusi sebelumnya, saya abaikan. Minimum lengthnya tetap 31. Minimum lengthnya adalah variabel global, nggak berubah. Berikutnya yang di sini, saya dapat jalur yang lain, lengthnya tidak lebih baik, minimum length tidak berubah, tetap 31. Nah, berikutnya yang tersisa simpul ini untuk kita expand. 142, 143, 145. Bound-nya kayak gini. Minimumnya adalah 10 untuk V1, untuk V4 adalah 7, ini 10, langsung bisa kita dapat ya. 4 ke 2, 7. Jalurnya terbentuk 1, 4, 2. Nah, saya diem dulu di sini, coba kalian renungkan. Kenapa saya bisa dapat angka gini, nggak ngerti nanti tanyain. Saya mau dengerin azan dulu ya. Lagi azan di tempat saya. Sebentar lagi kita selesai, tenang aja. Yuk kita lanjut. Ngerti ya? Ada pertanyaan di sini? Untuk mendapatkan bound di simpul 142. Nggak ada ya? Saya lanjutin. Kalau kayak gitu ke simpul. Ini simpul 142 kemudian saya set non-promising nih di sini. Ada tanda silang. Kenapa? Karena dia lebih gede daripada minimum length, yaitu 31. Langsung set aja non-promising, nggak masalah, bebas. Kemudian 143 saya hitung bound-nya, dapat 38. Dari mana tuh? 1, 4, 3. Dari 1 ke 4 udah pasti 10. Dari 4 ke 3 udah pasti 9 ini kan. Dari 2 saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 3, maka pilihannya antara 14 dan 7. Dari V3 saya nggak boleh ke 4 dan nggak boleh ke 1, pasti dong karena sudah ada dalam jalurnya dia. Maka pilihannya adalah ini. Dan dari V5 saya nggak boleh ke 4 dan nggak boleh ke 3, pasti, maka pilihannya adalah ini. Total bound-nya adalah 38. Gitu ya. Terakhir, sekali lagi, 1, 4, 5. Nah, di sini dari 1 ke 4 udah pasti 10, dari 4 ke 5 udah pasti 2. Yang lainnya dari 2 saya nggak boleh ke 4 dan nggak boleh ke 5. Salah coret. Nggak boleh 4 sama nggak boleh ke 5. Maka pilihannya antara 14 dan 7. Salah kan? Gitu ya. Kemudian dari V3 saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 5. Terus dapat minimumnya adalah 4. Dari 5
5 nih, hati-hati. 5 itu ada di jalur yang sudah terbentuk sekarang, maka saya nggak boleh ke 4 dan nggak boleh ke 1. Maka jalurnya adalah jalur yang mungkin terbentuk dengan memilih sisi dari V5 antara 7 atau 17. Gitu ya. Pilihannya adalah 7. Total 30. So dari sini lihat ada nggak simpul yang promising lagi selain 145? Nggak ada ya, karena nggak ada kita expand dia. Dapatlah di sini 1452 dan 1453. Kita hitung lainnya di sini 30. Lebih bagus tuh. Saya update minimum lainnya nih 30. Saya expand anak berikutnya di sini. Minimum lainnya tetap 30. Hati-hati. Ada aja mahasiswa tuh udah tahu di sini jelas-jelas panjangnya itu lebih gede daripada minimum line. Sama dia tuh minimum line-nya di set, di update kan berarti agak nggak fokus saat itu ya, gitu. Harus fokus kerjainnya. Kok habis? Di sini maka selesai pembangunan pohon ruang statusnya, kita dapat minimum line-nya adalah 30. Lihat cara untuk tracing di manakah simpul yang minimum line-nya 30 dengan cara mencari tahu simpul mana yang length-nya, yang length panjangnya itu sama dengan minimum length. Berarti yang ini kan yang biru ya, saya kasih biru. Nah, kalian tinggal ambil, di sini kan adalah simpul 1452. 1452. Nah, karena kita cuma punya 5 simpul, habis dari 2 kemungkinan kemana lagi? Nggak ada lagi yang lain, pasti ke 3. Dan karena TSP, kalian harus balik lagi ke 1. Nah, kalian tinggal hitung total bobot semua ini. Nah, udah dihitungin tadi ya, 30. Jadi, rute yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, ini adalah TSP pada menggunakan branch and bound. Yang bisa kalian simpulkan saat ini adalah kalau pakai branch and bound, kita cuma bisa dapat 1 kemungkinan jalur. 14523. Mungkin nggak ada jalur lain yang bobotnya sama-sama 30 tapi agak beda jalurnya? Masih mungkin ya, masih mungkin. Cuman kalau pakai branch and bound jadi nggak ketemu. Kalau pakai brute force atau exhaustive search ketemu semua kemungkinan jalur terpendek. Kalau branch and bound cuma 1. Gitu, ini cuma 1 nih. Berhenti kan dia. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, mau bertanya, Bu. Yuk. Itu di yang length 31 di minimum length yang pertama, itu kan rutenya tuh 13245. Terbalik gak, Bu? Oh harusnya iya, salah 25. ya? Salah nih. Thank you Asmi. 132541 ya. Iya, Bu. Ini 5. Thank you. Ini saya kopas dari buku. Berarti bukunya salah. Tapi thank you. Oke. Gitu ya. Terima kasih, berarti kalian fokus memperhatikan. Makasih. Kami selalu fokus kalau memperhatikan. Nah, masalahnya saya kan nggak tahu kalian tuh lagi ngapain di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa ya? Saya cek terakhir kali. Siapa yang paham? Boleh ngacung. Raise hand. Ya, 75% paham. Bisa ya? Oke, thank you. Nah, nanti disilakan dipelajari lagi. Jadi, sebenarnya nggak sulit. Tadi Ibu bilang sulit. Sebenarnya nggak sulit, hanya butuh lebih teliti saja dan membutuhkan, ini tuh TSP. Kalian harus ingat-ingat prinsip TSP itu apa. Kalau kalian perhatikan di sini, di awal saya tadi bilang, saatnya saya balik lagi ke awal. Mana tadi? Satu kalimat yang mungkin tadi kalian belum pahami, mungkin sekarang jadi sudah. Saya highlight itu sebagai wrap up. Nah ya. Lama. Nah ini dia. Ini dia.
Yang saya kasih kotak itu. Saya kasih panah biru. Panjang sisi yang diambil saat meninggalkan suatu simpul harus setidaknya sepanjang sisi terpendek. Nah, dari simpul tersebut kita harus selalu ambil simpul terpendek. Tapi ingat ini TSP. TSP itu setiap simpul harus hanya boleh dikunjungi 1 kali, nggak boleh balik lagi ke situ. Nah itu ya. Betul memang kalian harus selalu ambil terpendek, tapi ya harus lihat-lihat dong gitu. Kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa, saya kasih lihat ya. Nah, supaya kalian nggak terjebak. Ini saya kasih lihat. Nah, di sini. Dari V2 ini kan pilihannya antara jangan yang 4. Oh enggak, ini enggak cakep contohnya. Yang ini yang cakep. Di sini nih. Pada saat menghitung bound 1, 2, 3. Dari V1 dia selalu milih yang paling kecil lagi 4. Dari V2 dia pilih dilalah, bener kan? Dia pilih paling kecil. Dari V3 dia pilih paling kecil lagi. Nggak peduli aja. Dari V4 dia pilih lagi paling kecil. Dari V5 dia pilih lagi paling kecil. Jadi bound-nya itu akan selalu sama yang ini. Pusing kan dia jadinya? Gitu. Ini gimana jadinya, harus kemana? Nah itu dia. Makanya kalau kalian cuma sekedar milih yang paling kecil setiap saat di setiap simpul yang terjadi, kalian jadi nggak bisa kemana-mana kan, karena boundnya selalu sama yang di atas. Makanya harus terapkanlah prinsip dari TSP. Gitu ya. Pernah ada kejadian kayak gitu? Ya ada. Kan kalau ujian yang ngoreksi saya, bukan asisten. Jadi saya tahu. Supaya saya tahu juga mahasiswa saya udah sampai mana kefahamannya. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Nggak ada pertanyaan? Komentar? Nggak ada. Baik, karena ini adalah pertemuan terakhir, saya mau ucapkan terima kasih atas partisipasi, perhatian kalian selama kuliah bersama saya. Nggak ada lagi materi tambahan, udah cukup banyak. Silakan kalian review lagi, review mandiri ataupun nanti review bersama asisten ya, di asistensi. Silakan gunakan waktu sisa sampai UAS untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan tugas besar, gitu ya. Konsultasi atau diskusi online pribadi japri ke saya boleh lewat Telegram, WA ataupun email, boleh ya, bebas, nggak usah sungkan. Cuman biasanya kalau sama saya jadi slow res saya ngejawabnya, tapi kalau sama asisten dia biasanya fast respon. Gitu ya. Kalau sama saya ya mohon maklum jika slow res. Nah, tak lupa saya juga mengucapkan permintaan maaf jika ada salah-salah kata selama kita berinteraksi. Saya cuma bisa berharap semoga kalian dimudahkan untuk apapun aktivitas kalian ke depannya. Titip pesan dari saya, tetap semangat. Kalau nggak ngerti sekali, nggak ngerti pas belajar 1 kali ya belajar lagi. Nggak ngerti, udah belajar 10 kali nggak ngerti ya belajar 10 kali lagi. Pokoknya sampai ngerti, gitu ya. Jangan menyerah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Silakan live ya.